Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan bergabung dalam webinar series Jalan Tengah yang ke-18, Minggu 16 Maret 2025. Senang sekali, saya Ulfa Zuryani, moderator yang akan mendampingi selama sesi webinar berlangsung. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih para peserta yang telah hadir pada sore hari ini. Bagaimana kabarnya Sobat Jalan Tengah? Oke, semoga baik ya dan semua Baik, Oke, ya. alhamdulillah. Sorry, ya. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin webinar yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini, Jalan Tengah bersama Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology mempersembahkan webinar series ke-18 dengan momen spesial ngabuburit Ramadan dengan mengusung tema mengenal jurnal swastia dan tips and trik menghindari jurnal-jurnal predator. Dan dengan mengusung tema tersebut, acara ini kami harapkan dapat memberikan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum kita ke inti acara, izinkan saya untuk memberikan kepada kalian mengenai profil dari Jalan Tengah. Oke, silakan untuk operator bisa di-share. Baik, berikut merupakan profil dari Jalan Tengah, Simple Ways to be Successful. Dan apa sih yang bisa kalian dapatkan di Jalan Tengah? Itu kita bisa mendapatkan servis berupa asistensi publikasi jurnal, Scopus Sinta, bioinformatika dan statistika, digital kreatif, serta layanan laboratorium basah dan kering. Dan labnya itu ada bioinformatika, hispatologi, dan biologi molekuler. Next. Dan ini merupakan agenda yang telah kita laksanakan, ada private workshop. Dan ini merupakan private workshop yang telah kita lakukan ya. Ada tentang riset agen anti kanker hingga in silico dan publikasi ilmiah. Dan pastinya banyak manfaat yang bisa didapatkan di private workshop tersebut. Selanjutnya, kita juga setiap bulannya selalu mengadakan yang namanya program unggulan kita yaitu webinar series, di mana sore hari ini sudah menginjak ke webinar ke-18. So, luar biasa ya. Dengan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya serta tema-tema yang menarik pastinya, dan setiap bulan selalu ganti temanya seperti itu. Ini ada contohnya mengenai riset kanker in silico dan masih banyak lagi. Dan ini merupakan ada lebih dari 1.000 klien nih yang dimiliki oleh Jalan Tengah, luar biasa. Next. Nah, kita juga melakukan kolaborasi partnership dengan SEMI, lalu dengan Editage. Lalu kita juga kolaborasi dengan NaraX, terus dengan IJMLST dan UNUSA. Dan berikut adalah our website kita ya, di jalantengah.site. Jadi teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut terkait Jalan Tengah nih, bisa kalian lihat di our website kita seperti itu. Dan ini yang seperti saya jelaskan di depan tadi ya, layanan yang bisa kalian dapatkan ada manuskrip publikasi hingga kreatif agency, seperti itu. Banyak sekali kan layanannya. Dan ini merupakan keuntungan yang bisa didapatkan, kita pastinya menjaga kualitas, terus kita juga selalu bekerja dengan cepat, seperti itu. Jadi jangan ragu untuk menggunakan jasa kami. Dan ini ada lebih dari 500 jurnal ilmiah yang sudah kita terbitkan nih teman-teman semuanya. Baik, next. Nah, ini ada PDF dari profil dari Jalan Tengah, bisa di-download di our website kita di jalantengah.site. Seperti itu. Nah, ini teman-teman silakan scan QR kode berikut yang belum gabung di grup webinar series, karena setiap bulannya kita akan memberikan info terkait webinar yang akan kita selenggarakan. Jadi jangan ketinggalan berita ya teman-teman ya. Next. Nah, ini ada sosial media kita, ada LinkedIn dari Jalan Tengah dan VRCBB. Dan ini ada Instagram, jangan lupa follow kami ya di jalantengah.site dan vrcbb.id, karena di sana kita akan memberikan info menarik terkait publikasi dan masih banyak lagi seperti itu. Lanjut. Nah, ini untuk teman-teman yang kemarin-kemarin belum mengikuti webinar series kita, bisa tonton lagi di akun YouTube kita di jalantengah.webinar di YouTube ya. Silakan teman-teman. Nah, baik, ini ada info untuk terkait hari ini dari Jurnal Swastia ya, di mana Jurnal Swastia ini ada sedikit penjelasan dari kami, yaitu Jurnal Swastia memiliki fokus dan ruang lingkup dalam jurnal multidisiplin yang bertujuan untuk mempromosikan artikel tentang kesehatan masyarakat, kesehatan global, infeksi penyakit tropis, ilmu biomedis, epidemiologi, dan masih banyak lagi. Dan Swastia juga menyelenggarakan Call for People
call for paper, untuk bulan Juli, September, November 2025 dengan artikel processing charge sebesar Rp350.000. Tapi di sore ini kita akan memberikan free APC ya untuk 3 manuskrip, dan ini untuk 3 pemenang dengan pertanyaan terbaik pada hari ini. Makanya untuk teman-teman sekalian yang telah hadir pada webinar kali ini, siapkan pertanyaan yang menarik ya untuk hari ini, karena kita akan memilih 3 pemenang untuk mendapatkan free APC dari Swastia, seperti itu. Baik, oke, thank you. Itu tadi merupakan sedikit profil dan pengenalan mengenai Swastia. Baik, teman-teman sekalian, webinar kali ini akan diselenggarakan menjadi ke beberapa sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, lalu sesi tanya jawab, closing statement oleh narasumber, dilanjutkan dengan dokumentasi serta penutup. Seperti itu. Dan untuk memberikan insight nih seputar materi sore hari ini, mengenal jurnal Swastia dan bagaimana sih cara tips and trik menghindari jurnal predator, maka kami menghadirkan nih narasumber sore hari ini yang sangat spesial dan kompeten di bidangnya. Beliau Bapak Imade Dwi Merta Adnyana, seorang magister kedokteran tropis, membership Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, dengan latar pendidikan sarjana biologi Universitas Hindu Indonesia, magister kedokteran tropis Universitas Erlangga, fellow and membership Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, the London School of Hygiene and Tropical Medicine. Wow, luar biasa. Dan dengan latar pendidikan yang kuat tersebut, saat ini beliau sebagai epidemiolog kesehatan madya, peneliti Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, dosen pada Universitas Hindu Indonesia. Wow, tidak diragukan ya teman-teman ya. Dengan publikasi yang banyak sekali, dengan skor Scopus H Index 5, WLS H Index 3, Google Scholar Index 16. Wow, luar biasa. Mari kita sapa bersama-sama. Selamat sore Bapak Imade Dwi Merta. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Oke, gimana Pak kabarnya pada sore hari ini? Insya Allah baik Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Pak sudah berkenan untuk memberikan ilmu pada sore hari ini. Dan untuk teman-teman silakan siapkan catatan serta pertanyaannya, karena nanti kita di sesi tanya jawab akan berdiskusi dengan narasumber kita. Untuk Bapak Dwi Merta, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Ulfa. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan Bapak Ibu juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan sekira pengalaman dan juga insight-nya untuk kita semua gitu ya, karena pada dasarnya kita juga sama-sama belajar di webinar ini gitu ya. Mohon izin saya share screen Bapak Ibu. Oke, silakan Pak. Apakah slide saya sudah terlihat? Oh, sudah jelas. Baik. Mohon izin Bapak Ibu, saya mulai acara kita pada sore hari ini ya. Jadi saya membawa materi berkaitan dengan bagaimana sih kita kenal dekat dengan jurnal predator, hijacker, dan juga clone. Gitu ya. Secara garis besar, profil saya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ulfa gitu ya. Saat ini saya juga sebagai CEO dan juga founder untuk PT Megan Science Indonesia. Jadi PT Megan Science Indonesia ini bergerak di bidang publikasi ilmiah juga sama seperti Jalan Tengah dan juga penerbitan buku ilmiah ya. Jadi dari Bapak Ibu dosen, peneliti dan mahasiswa. Oke, saat ini saya juga sebagai dosen di salah satu universitas swasta di Bali gitu ya. Dan beberapa kegiatan itu ada penelitian maupun pengabdian masyarakat yang memang mungkin dekat sekali dengan jurnal ilmiah begitu. Oke, materi kita pada sore hari ini yang pertama itu berkaitan dengan bagaimana sih kita mengidentifikasi bahwasannya itu adalah jurnal yang baik dan jurnal-jurnal bermasalah. Yang kedua, tips dan trik mengidentifikasi jurnal bermasalah. Yang ketiga, praktik mengidentifikasi jurnal bermasalah. Dan yang terakhir, ada sekilas profil terkait dengan jurnal Swastia yang saat ini kami kembangkan. Mungkin Bapak Ibu
semuanya gitu ya sudah tahu gitu ya, dan juga sudah pernah melakukan apa sih jurnal gitu ya. Bahkan Bapak Ibu sudah melaksanakan publikasi sebagai syarat Bapak Ibu untuk melakukan kenaikan jabatan, habis itu untuk meningkatkan reputasi dan juga meningkatkan pengalaman Bapak Ibu. Nah, jadi secara garis besar jurnal secara definisi ini merupakan muatan publikasi gitu ya, baik catatan harian, surat kabar dan lain sebagainya yang memang dimuat dalam satu bidang ilmu tertentu gitu ya, berdasarkan definisi dari KBBI itu sendiri. Oke, jurnal gitu ya terdiri dari 3 jenis yang ada, mohon maaf 4 jenis yang kita ketahui. Ada jurnal nasional, ada jurnal nasional bereputasi atau terakreditasi, ada jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi tinggi. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Kalau di jurnal nasional itu mudah kita amati bahwasannya jurnal nasional itu pasti harus memiliki ISSN, terbitnya secara daring ya, atau online gitu ya, dan juga ada yang beberapa yang diterbitkan secara offline atau terbit gitu ya, ada penerbitan secara langsung ya. Habis itu dikelola secara profesional, baik keberkalaannya, petunjuk penulisan dan lain sebagainya gitu ya sebagai syarat utamanya. Tapi yang membedakan kriteria jurnal nasional dengan jurnal yang lain apa gitu ya? Biasanya di poin nomor 9. Jadi karya ilmiah dari penulis yang memang berasal paling sedikit itu dari 2 institusi berbeda. Bagaimana kalau kurang gitu ya? Jadi kalau seandainya kurang dari 2 institusi berbeda, itu masih disebut sebagai jurnal nasional, tapi dia skupnya lokal untuk universitas tertentu gitu ya. Dan juga syarat sebagai jurnal nasional tentu pasti editornya itu berasal dari 2 institusi yang berbeda. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari jurnal nasional gitu ya. Kalau kita lihat dari sebarannya, ini terdiri dari beberapa universitas untuk section editornya atau editorial board-nya. Jadi kalau jurnal nasional itu pasti dia menggunakan 1, 2, 3 editorial board ya dari berbeda institusi, bukan termasuk institusi di mana jurnal tersebut diterbitkan atau dibuat ya. Sedangkan untuk kriteria jurnal nasional terakreditasi, nah Bapak Ibu mungkin yang dari Indonesia gitu ya sudah mengenal lah yang namanya SINTA, Science dan Teknologi Index gitu ya. Jadi saat ini di Indonesia sudah ada 11.642 jurnal ya, yang dimana terdiri dari 1.771 publisher. Jadi cukup banyak. Nah, untuk SINTA sendiri ini tentunya harus terakreditasi ya, jurnal nasional yang mendapatkan pengakuan oleh kementerian ya, yang mendapatkan status terakreditasi baik SINTA 1 hingga SINTA 6. Nah, ini salah satu beberapa tampilan dari jurnal nasional terakreditasi gitu ya. Yang pertama di laman webnya itu pasti dia akan menampilkan apakah jurnal tersebut terakreditasi ya, terakreditasi apa, habis itu bisa dicek di laman SINTA-nya juga apakah jurnal tersebut terakreditasi atau tidak dan dibuktikan dengan sertifikatnya gitu ya. Kita lanjut dari jurnal nasional terakreditasi, kita mengenal berkaitan dengan kriteria jurnal internasional biasa ya, jurnal internasional saja. Nah, apa sih perbedaannya gitu ya? Tentu yang namanya jurnal internasional pasti ditulis dalam bahasa PBB ya, baik Inggris, Prancis, Arab, Rusia dan Tiongkok. Habis itu memiliki terbitan versi daring sama ada ISSN-nya juga. Habis itu tetap dikelola secara profesional oleh lembaga ilmiah ya. Aturan yang terbaru sekarang bahwasannya jurnal ilmiah itu harus bergandengan dengan universitas gitu ya, atau program studi yang sesuai dengan bidang ilmu di jurnal tersebut ya. Syarat dari jurnal internasional itu dewan editor atau editorial board-nya ini adalah pakar di bidangnya dan paling sedikit itu berasal dari 4 negara. Ya, ini 4 negara itu terhitung di luar dari
di mana jurnal tersebut diterbitkan. Contohnya di Indonesia, berarti 4-nya itu di luar dari Indonesia. Oke, yang selanjutnya artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan atau issue, ya kita kenal ada namanya volume, ada issue, habis itu ada page atau halaman gitu ya. Nah, yang kita perlu lihat adalah dalam satu issue itu ditulis oleh penulis dari berbagai negara. Biasanya setiap isu itu harus minimal terdiri dari 2 negara dan 2 negara itu berbeda dari tempat terbitnya gitu ya. Di poin nomor 8 memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap terbitannya. Jadi secara kontinu itu menerbitkan dari berbagai negara ya. Ini salah satu jurnal internasional ya. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya mau mengidentifikasi apakah jurnal itu baik nasional terakreditasi maupun jurnal nasional ataupun internasional, begitu Bapak Ibu yang pertama kali perlu dilihat adalah keabsahan dari ISSN-nya gitu ya. Yang selanjutnya itu perhatikan editorial board dan juga sebaran managing editornya. Jadi apakah memang sudah memenuhi kategori sebagai jurnal internasional atau tidak. Oke. Kita berlanjut lagi ke kriteria jurnal internasional bereputasi ya. Jadi jurnal internasional bereputasi ini yang diakui oleh kementerian saat ini itu ada 2 ya. Jadi ada 2 yang terindeks pada pangkalan data internasional bereputasi, terindeks Scopus ya dan juga Web of Science atau WOS dan memiliki faktor dampak atau impact factor dari isi Web of Science. Jadi ini di Web of Science ini sekarang di bawah clarified. Jadi untuk Scopus itu nanti bisa dicek di laman Scopusnya langsung dengan memasukkan nama jurnalnya secara utuh atau memasukkan ISSN, sedangkan jurnal internasional bereputasi di WOS itu dengan cara memasukkan jurnalnya, ISSN atau title dari tulisan Bapak Ibu. Apakah dia masuk ke dalam kategori jurnal internasional bereputasi atau tidak gitu ya. Kategori pengindeks dari suatu jurnal ini juga digunakan sebagai kriteria untuk menentukan apakah jurnal tersebut baik atau tidak. Ini saya ambil dari pedoman publikasi ilmiah yang dikeluarkan oleh Kemenristek di tahun 2019. Jadi untuk kategori bereputasi gitu ya, itu terbagi menjadi 3, ada bereputasi tinggi, bereputasi sedang, dan bereputasi rendah. Jadi kalau seandainya yang sudah terindeks Scopus, habis itu ada Web of Science dan atau yang setara, ini biasanya masuk ke dalam kategori tinggi. Jadi Bapak Ibu yang dosen, mulai dari lektor kepala, dan juga bahkan profesor pasti berupaya untuk menerbitkan artikelnya ke jurnal bereputasi tinggi gitu ya. Bahkan sekarang untuk lulus dari sekolah pasca sarjana gitu ya, S2 dan S3 itu sudah diwajibkan untuk memiliki artikel yang terbit di jurnal bereputasi tinggi gitu ya. Yang kedua bereputasi sedang, ini apa saja, DOAJ, EBSCO, PubMed dan lain sebagainya. Ini sudah diklaster ya sesuai dengan tingkatannya, dan yang paling rendah itu adalah habis itu IP Index, ISJD dan lain sebagainya. Kenapa kita penting untuk melihat pengindeks dari suatu jurnal gitu ya? Apabila pengindeksnya ini sudah internasional gitu ya, atau diindeks secara global, ini memudahkan tulisan Bapak Ibu, habis itu artikel Bapak Ibu dapat dibaca ya, atau disebarluaskan dalam konteks yang lebih luas. Apa dampaknya untuk kita? Yang tentu pasti poinnya adalah sitasi atau bagaimana tulisan itu atau tulisan kita itu digunakan sebagai acuan untuk Bapak Ibu peneliti, habis itu Bapak Ibu dosen dan lain sebagainya di luar sana gitu ya, untuk dapat mengakui apakah tulisan kita itu memiliki impact yang baik atau tidak. Semakin tinggi tingkat sitasi yang kita dapatkan gitu ya, berarti tulisan kita itu memiliki impact yang lebih baik lagi gitu ya. Apalagi ketika kita menerbitkan di jurnal internasional bereputasi tinggi seperti Scopus dan WOS dan mendapatkan sitasi khusus gitu ya dari jurnal yang setara atau di bawahnya, maka ini salah satu bentuk dari impact
value gitu ya, impact value dari apa yang kita lakukan. Oke, saya lanjutkan untuk tahapan publikasi jurnal ya. Jadi setiap jurnal itu memiliki kriteria masing-masing, tapi secara general bahwasannya untuk menghindari jurnal-jurnal predator cukup gampang diidentifikasi dan cukup mudah dilakukan pemetaan gitu ya. Nah, secara dasarnya saya sebagai editorial board juga sekaligus sebagai reviewer di beberapa artikel dan juga jurnal ilmiah pasti melihat bagaimana sih track record dari publikasi di jurnal ini gitu ya. Jadi kita memahami bahwasannya untuk submit gitu ya, submit artikel di satu tempat sampai ke editorial itu cukup cepat itu ya, cukup cepat itu di 1 minggu pertama. Jadi apalagi ada jurnal yang tanda kutip mengantri. Jadi saking banyaknya artikel yang diterima bahkan antrinya itu juga lebih panjang, sehingga paling cepat di satu jurnal yang memang dia bilang sajalah dia fast respon gitu ya, fast respon dalam penerbitannya itu paling cepat itu 1 minggu gitu ya. Nah 1 minggu ini ke editor, bukan dia diterima tapi dia proses pemilihan ke editornya. Selanjutnya dari editor ke peer review gitu, apakah jurnalnya ini layak diteruskan ke reviewer atau tidak gitu ya, itu paling cepat 1-2 bulan. Jadi Bapak Ibu perlu bersabar untuk menunggu tulisan kita ini apakah dinilai layak oleh editorial boardnya atau tidak. Kalau seandainya tidak gimana, maka secara otomatis akan reject langsung ya, tanpa ada masukan atau saran. Kalau seandainya jurnal tersebut biasanya ya di jurnal-jurnal bereputasi tinggi gitu ya, sudah terindeks Scopus Q1, Q2 sampai Q4. Ini biasanya kalau seandainya ada kesalahan dari penulis, baik dari grammarnya, habis itu dari tata letak, dari author guideline yang nggak sesuai, itu pasti langsung reject secara otomatis. Tapi berbeda halnya kalau seandainya dia sudah memenuhi, maka akan langsung masuk ke peer review dan editor akan men-assignment reviewer untuk dipilihkan reviewer yang tepat sesuai dengan artikelnya dan topik yang disesuaikan dengan kemampuan dari si editornya dan juga kemampuan dari reviewernya gitu ya. Nah nanti dari proses review ini cukup panjang, bisa hingga 3 minggu, 10 minggu dan lain sebagainya. Saya pernah mempublikasikan satu artikel itu 3 tahun waktunya ya. Jadi saya masukkan di tahun 2020 dan terbitnya di 2023 gitu ya. Cukup panjang perjalanannya awal tahun menuju akhir tahun gitu ya. Dan itu bolak-balik revisi ya. Itu jurnalnya jurnal Scopus Q1 dan cukup panjang ya, menunggu 3 tahun itu untuk proses publikasinya. Nah, dari peer review tadi apabila dinyatakan layak oleh reviewer gitu, maka jurnal Bapak Ibu akan dilakukan penilaian. Setelah dilakukan penilaian dan dikembalikan ke Bapak Ibu lagi. Kalau seandainya jurnalnya itu masih ada kesalahan metodologis, habis itu kesalahan dalam prosesnya dan lain sebagainya, akan diminta klarifikasi ke penulisnya langsung oleh si reviewer. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan editor. Jadi prosesnya bisa 3-5 bulan gitu ya untuk proses dari submit sampai review saja. Nah, kalau seandainya tulisan Bapak Ibu sudah accept gitu ya, kita perlu menunggu proses copy editing sesuai dengan lama atau isu kapan jurnal kita itu diterbitkan. Baru dilanjutkan ke proses review dan terakhir itu publish ya. Proses publish ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama indeksasinya. Itu ya salah satu tahapan singkat dari publikasi jurnal, baik dia jurnal nasional, internasional, jurnal nasional bereputasi, ataupun jurnal nasional terakreditasi. Oke, ini salah satu tahapan editorial jurnal ya yang dibutuhkan oleh seorang editor, seorang tim reviewer dari satu jurnal untuk menerbitkan jurnal Bapak Ibu. Sepengalaman saya itu membutuhkan waktu 3 bulan sampai 1 tahun, cepat ya, tergolong cepat itu, dan Bapak Ibu perlu kesabaran penuh untuk menunggu apakah jurnal Bapak Ibu ini layak diterbitkan di suatu jurnal atau tidak. Nah, saran saya kalau seandainya kita membutuhkan untuk keperluan
akademik, habis itu untuk keperluan BKD, Bapak Ibu yang sebagai dosen gitu ya, membutuhkan untuk beban kerja dosennya. Jadi Bapak Ibu saya sarankan untuk tidak hanya menulis satu artikel ya, jadi minimal 2 atau 3 artikel. Tujuannya apa? Kalau seandainya yang satunya di reject, bisa dioper ke jurnal lain kayak gitu ya, dan begitu juga dengan jurnal-jurnal yang lainnya gitu ya. Jangan sampai kita menunggu satu artikel, sudah menunggu lama tiba-tiba di reject karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si pihak jurnal begitu ya. Oke, menulis artikel ini sama seperti menunggu sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Menulis artikel ini butuh perjuangan, apalagi artikel tersebut sudah melewati yang namanya ujian dari dosen pembimbingnya, habis itu ujian daripada reviewer ya, apabila mendapatkan hibah dan lain sebagainya. Ini tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi prosesnya memang sangat ketat, dan juga teman-teman dan Bapak Ibu juga perlu memperhatikan apakah jurnal yang saya tuju ini baik atau tidak gitu ya. Masalah yang dihadapi penulis baik di Indonesia maupun di seluruh dunia ini adalah predatory. Bagaimana sekarang telah banyak berkembang jurnal-jurnal predator, publisher predator yang mengatasnamakan publisher lain gitu ya, yang seolah-olah menjadi dirinya. Yang kedua itu ada fake, hijack, dan clone jurnal. Ini juga sama, lebih serem lagi gitu ya daripada predatory, di mana jurnalnya ini seolah-olah asli tapi ternyata itu adalah jurnal fake atau hijacked. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu yang tujuannya digunakan untuk tujuan akademik, habis itu peningkatan jabatan fungsional dan lain sebagainya, itu tidak bisa diterima oleh para asesor, oleh para lembaga akademik, apalagi itu menjadi syarat kelulusan seperti itu. Dan yang ketiga, jurnalnya not reputable atau sering kita sebut sebagai jurnal abal-abal. Oke, apa sih itu jurnal predator gitu ya? Serem sepertinya kalau kita menyebutkan bahwasannya jurnal tersebut predator gitu ya. Jadi kita kupas pelan-pelan. Nah, apa sih itu jurnal predator? Jurnal predator ini adalah jurnal yang tidak mengikuti kaidah ilmiah dan proses penerbitan yang tidak menggunakan aturan yang jelas. Jadi secara jelas gitu ya, bahwasannya penerbitan suatu artikel ilmiah dari publisher itu menggunakan pedoman OASPA ini. Jadi Open Access Scholarly Publisher Association, dan juga mengikuti COPE atau Commit on Publication Ethics. Nah, ini kita gunakan sebagai standar apakah jurnal tersebut dinyatakan memenuhi kaidah akademik atau tidak gitu ya. Ada juga kalau yang di kesehatan ya, dan juga di itu menggunakan International Association of Scientific, Technical, and Medical Publisher. Jadi ada standarnya tersendiri yang digunakan untuk mempublikasikan satu artikel di setiap edisinya. Oke, saya lanjutkan. Apa sih ciri-cirinya dari jurnal predator itu sendiri? Bapak Ibu, yang pertama perlu memperhatikan apakah jurnalnya relatif baru, tapi belum tentu yang baru itu predator gitu ya. Dengan cara apa kita melanjutkan atau mengecek apakah jurnal tersebut predator atau tidak? Yang pertama, ISSN maupun DOI-nya palsu. Ya, jadi kalau kita ngecek ISSN, nama dari jurnal A dengan jurnal B itu berbeda. Jadi di websitenya itu ditampilkan jurnal namanya jurnal multidisiplin, tapi di dalam jurnal tersebut bukan jurnal multidisiplin, melainkan bidang sains dan kesehatan. Maka ini Bapak Ibu perlu hati-hati juga gitu ya. Nanti kita praktikkan untuk bagaimana sih kita mengidentifikasi si jurnal palsu ini. Habis itu ada DOI-nya palsu. Jadi kalau DOI-nya diklik itu bukan ke jurnal yang sesuai dengan namanya, tapi bahkan DOI-nya ini ke jurnal lain, atau bahkan yang lebih parah itu DOI-nya tidak aktif atau tidak bisa terdeteksi artikel tersebut gitu ya. Yang kedua, lembaga dan alamat penerbitnya tidak jelas. Jadi kita bisa lihat dalam suatu indeksasi suatu jurnal,
publisher itu, penerbit itu harus reputable gitu ya. Jadi dia harus mampu mengelola jurnal, mengelola artikel ya secara baik sesuai dengan kaidah yang kita tetapkan tadi gitu ya. Kita memilih yang mana, entah menggunakan OASPA atau menggunakan KOPE tadi. Yang ketiga, rekam jejak editor insipnya beserta editorialnya tidak jelas. Dia tidak menyebutkan biasanya link atau CV dari seorang editornya, dari seorang reviewernya, dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi penting, karena kalau seandainya contoh, saya adalah orang yang memiliki kepakaran di bidang penyakit tropis, maka saya harusnya masuk ke jurnal yang memang poin topiknya itu adalah penyakit tropis. Tapi ternyata di dalam jurnal tersebut yang masuk adalah orang ekonomi. Ya, ini perlu dihati-hatikan karena jurnal kesehatan masa isinya orang ekonomi kan sangat tidak reputable gitu ya, dan itu pun tidak nyambung istilahnya. Yang keempat, proses penelaahan tidak sesuai dengan kaidah dan cenderung basa-basi. Jadi sebagian besar jurnal-jurnal yang predatory ini hanya sekedar saja melakukan review. Dianggap jurnal tersebut sudah sesuai dengan scope, habis itu sesuai dengan kaidah jurnal, dan isinya sudah bisa dibilang sudah mantap untuk diterbitkan seperti itu. Pada dasarnya sebagian besar penelaah atau reviewernya ini tidak jelas atau bahkan di review gitu ya, atau ditelaah oleh orang dalamnya sendiri. Jadi orang dalam dari si jurnal itu sendiri. Jadi tidak menggunakan proses peer review. Ini juga tidak boleh dilakukan. Yang kelima, meminta biaya penerbitan yang cukup mahal bahkan sebelum naskahnya terbit atau direview. Jadi sebagian besar jurnal-jurnal yang predator itu Bapak Ibu bayar dulu. Jadi kalau sudah bayar dulu, baru nanti jurnalnya diterbitkan secara cuma-cuma. Padahal itu belum melewati proses review yang jelas. Tapi ada beberapa ketentuan publisher gitu yang memberikan artikel charge gitu ya, artikel charge untuk tujuan pemeriksaan apakah memang layak untuk dilanjutkan ke review atau tidak. Itu ada biayanya, cuman secara general gitu ya, secara garis besar itu sebagian besar jurnal-jurnal kalau seandainya kita mau menerbitkan suatu artikel itu tidak ada biaya di awal. Yang keenam, menerbitkan tulisan yang sudah pernah diterbitkan di tempat lain. Nah, ini ada beberapa artikel gitu ya, ada beberapa publisher yang melakukan seperti ini, itu disebut sebagai duplikasi dari proses publikasinya. Dan yang terakhir, sebagian besar kategori jurnalnya ini plagiasi. Ya, jadi dia memiliki indeks kesamaan atau similarity itu lebih dari 20% biasanya. Ada beberapa jurnal yang memang menaruh gitu ya, memperbolehkan itu di 15% saja. Oke, ini merupakan salah satu jurnal-jurnal predator yang hampir setiap hari saya mendapatkan email 10 sampai 20 artikel ya, atau bahkan 10 sampai 20 jurnal gitu ya dalam satu hari. Di sini bisa dilihat saya pernah menerbitkan suatu artikel terkait dengan hygiene dan sanitation, dan mereka ingin menerbitkan jurnal saya di tempat mereka. Ya, dan itu pun mereka bilang kalau seandainya publish dengan kami dengan biaya 119 USD seperti itu. Jadi saya hampir setiap hari mendapatkan notifikasi, dan saya masukkan ke dalam folder spam gitu ya. Jadi karena cukup sedikit terganggu gitu ya, di spam setiap hari, disuruh menerbitkan di sana dan dengan biaya yang tanda kutip kalau dalam bentuk USD ya bisa dibilang cukup mahal. Padahal kita sendiri bisa mengakses atau mencari publisher-publisher yang tanda kutip itu masih memiliki APC yang free ya atau gratis dan bisa kita gunakan sebagai wadah untuk publikasinya. Oke, ini salah satu contoh jurnal hijack gitu ya. Ini jurnalnya Scopus Q4, tapi dia memiliki 2 laman berbeda. Yang sebelah kiri ini adalah yang asli yang langsung terhubung gitu ya dengan Scopus. Dari sisi nama sama gitu ya, dari sisi namanya sama, habis itu dari sisi ISSN juga sama dan lain sebagainya. Yang membedakan adalah domain dari jurnal itu sendiri. Yang ini di domain universitas, sedangkan ini domainnya swasta gitu ya. Jadi
isiannya, bentuknya dan lain sebagainya itu sama, tapi yang di sebelah kanan ini lebih banyak mempublikasikan artikel dalam satu edisi. Ya, dalam satu edisi bahkan 50 sampai 60 artikel, sedangkan yang di aslinya itu hanya 10 artikel per edisinya. Jadi Bapak Ibu, dari sini pun kita sudah perlu was-was ya kalau seandainya ada jurnal yang menerbitkan artikelnya lebih dari 50, itu sangat tidak wajar dalam satu edisi gitu ya, kecuali memang edisinya itu panjang. Contoh dia hanya menerbitkan dalam 1 tahun 2 kali dalam setahun, jadi 6 bulan. Kalau seandainya 6 bulan itu menerima 20 sampai 30 artikel masih wajar, asalkan waktu penerimaannya juga kita perlu perhatikan sesuai dengan kaidah yang ada. Oke, untuk jurnal fake, hijack dan clone gitu ya di tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Retraction Watch itu cukup banyak ya. India juga sebagai penyumbang tetap ya. 2021 itu 1458 jurnal fake, hijack dan juga clone dari India, dan di 2024 ya, Juli 2024 terbaru ya, itu ada 717 jurnal yang terbit di jurnal fake, hijack maupun clone. Ya, Indonesia ada di posisi kedua. Jadi 55 artikel ya di 2021 itu 151 itu. Ini menandakan bahwasannya ada penurunan ya, tapi tentu kalau seandainya masih ada di dalam list berarti kita masih belum hati-hati dalam memilih artikel atau jurnal tersebut dengan baik gitu ya. Daftar telaah publikasi di 2022 yang dikeluarkan oleh si Retraction Watch tadi, bahwasannya jurnal predatory itu mencapai 2,5% ya atau 2,5%, hijacknya ini adalah 3% ya, dan not reputable atau jurnal abal-abalnya mencapai 37%. Kenapa dia dimasukkan ke dalam Retraction Watch tadi gitu ya? Bahwasannya banyak jurnal yang bermasalah di similarity dan juga retraction-nya. Jadi dia nggak mengungkapkan berapa persen plagiasinya, dan juga ada di dalam kesamaan suatu artikel, dalam satu artikel ilmiah itu melebihi 25%. Ini sudah tidak etis dan sudah tidak sesuai dengan kaidah publikasi. Karena kan kalau seandainya persentase yang diperbolehkan itu adalah kurang dari 20% gitu ya. Kapan kita perlu mencurigai suatu jurnal itu memiliki kualitas yang tanda kutip sudah mulai menurun gitu ya. Yang pertama berasal dari beberapa negara tertentu, contohnya yang sudah mengirimkan tanda kutip jurnal fake, clone maupun hijack di suatu negara, tapi ini tidak berlaku mutlak ya. Jadi tidak berlaku mutlak. Jadi teman-teman di negara-negara ini perlu lebih hati-hati lagi karena sudah memang memiliki reputasi yang cukup bisa dibilang kurang baik. Yang kedua, publisher tidak ditemukan. Nah, setiap jurnal gitu ya, setiap artikel ilmiah, setiap setiap domain domain jurnal itu harus memiliki induk ya. Induknya ini adalah publisher, siapa yang mempublikasi. Contohnya jurnal A, B, C itu dari universitas A, jurnal ABC dari publisher B kayak gitu ya. Jadi dia ada induknya ya. Kalau seandainya kita mau mencari suatu jurnal, kita perlu tanya dia diterbitkan oleh siapa penerbitnya kayak gitu ya, dan penerbitnya ini harus bisa diidentifikasi secara jelas, ada websitenya tersendiri. Yang ketiga, publisher sama dengan nama jurnal. Ini hati-hati. Jadi nama jurnal dengan nama publisher itu sama, sehingga ada kesulitan untuk kita mengidentifikasi mana dia bertindak sebagai publisher atau payungnya, mana dia bertindak sebagai pengelola atau jurnal itu sendiri gitu ya. Yang selanjutnya discontinuous scopus. Biasanya kalau discontinuous scopus ini banyak masalahnya ya, entah dari radarnya, entah dari kualitas artikelnya, entah dari proses reviewnya dan lain sebagainya. Tapi jurnal-jurnal yang terdiscontinuous scopus pasti punya masalah-masalah tersendiri. Nah, teman-teman, Bapak atau Bapak Ibu, ketika jurnal itu sudah discontinuous scopus, Bapak Ibu perlu mencari alasan dia discontinue kenapa. Ya, nanti ada cara melakukan pengecekan kenapa dia
masuk ke dalam list discontinue ya. Yang selanjutnya ada search di Google itu muncul dari alamat website. Jadi ini yang Bapak Ibu juga perlu perhatikan ketika mau menerbitkan jurnal A, tiba-tiba namanya 2. Kayak tadi ada fake yang asli, ada yang palsu juga ya. Proses submission sampai accepted ini tergolong sangat singkat. Ada yang dalam hitungan jam, bahkan ada dalam hitungan hari atau bahkan hitungan minggu. Kalau lebih dari 1 bulan masih wajar gitu ya. Tapi kalau seandainya dia menerbitkan hanya dalam waktu 2-3 jam, itu perlu Bapak Ibu curigai, atau bahkan penerbitannya prosesnya 1-2 hari, maka itu Bapak Ibu perlu curigai gitu ya. Dalam setahun ini memuat banyak naskah publikasi yang kalau seandainya publikasinya itu masih dalam skup sih tidak masalah gitu ya. Tapi kalau seandainya 50-100 naskah dalam 1 kali terbit gitu ya. Jadi kalau terbagi menjadi beberapa isu, kalau isunya ada 6, anggaplah 1 isu itu adalah 10, berarti dia 60 paling banyak artikelnya. Ini masih wajar, tapi kalau seandainya lebih dari 100, 200, 300 itu kita perlu perhatikan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya jurnal itu aman. Kita dengan melihat dengan cara apa gitu ya, dari proses reviewnya. Ada artikel info yang kita perlu lihat berapa lama dia menerbitkan artikel ini dalam 1 proses penerbitan gitu ya. Habis itu ada editorial board yang tidak jelas, dia tidak mencantumkan dari mana, nama orangnya siapa, apakah dia kepakarannya sama dengan artikel yang diterbitkan atau tidak gitu ya. Ada editorial board-nya ini tidak lebih dari 4 negara. Ini tentu bukan menjadi jurnal internasional, pasti dia jurnal nasional ya, karena dari sisi syaratnya itu sudah tidak memenuhi syarat. Habis itu diversitas autornya dalam 1 isu biasanya tidak lebih dari 2 negara. Ini perlu diperhatikan. Kalau jurnalnya contoh dari Cina, maka orang-orangnya dari Cina aja, maka itu belum bisa digunakan sebagai atau disebut sebagai jurnal jurnal internasional gitu ya, karena dia mempublish orang-orang atau artikel-artikel yang dari 1 negara itu saja. Ya, adanya laporan atau klaim. Nah, di Scopus ini kita boleh memberikan apa namanya respon atau memberikan detail kepada Scopus bahwasannya saya mencurigai jurnal A, karena kenapa? Sepertinya jurnalnya ini bermasalah dalam artian dia melakukan proses reviewnya hanya sekedar, habis itu tidak mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Itu bisa kita laporkan baik ke lembaga pengindeks ataupun ke lembaga-lembaga yang memang memiliki wewenang gitu ya untuk memberikan akreditasi atau mereputasi suatu artikel atau jurnal itu sendiri. Oke, negara penerbit yang Bapak Ibu perlu hindari, tapi nggak menutup kemungkinan dari sini juga gitu ya. Tapi karena sudah banyak laporannya dari negara ini, jadi kita perlu hati-hati sebagai penulis gitu ya. Apalagi Bapak Ibu yang akan digunakan sebagai syarat kelulusan, habis itu sebagai syarat untuk kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Ini ada 4 yang memang yang memang cukup banyak melaporkan jurnal-jurnal yang tanda kutip fake, clone, predatory, dan lain sebagainya. Itu ada Cina, Pakistan, Turki, dan juga India. Oke, langkah mengecek keamanan jurnal. Nah, Bapak Ibu, untuk tujuan Scopus ya ada trik dan juga sekaligus tip dari saya yang perlu Bapak Ibu lakukan sebelum menerbitkan suatu artikel ke jurnal A, B, C, dan seterusnya. Untuk tujuan Scopus, Bapak Ibu cari dulu di Scimago ya. Scimago ini apakah dia sudah terdaftar atau tidak, dengan cara memasukkan publishernya, nama publishernya, karena di Scimago itu ada nama publisher, kapan dia menerbitkan, kuartilnya berapa, dan lain sebagainya ya. Informasi ini Bapak Ibu dapat telusuri gitu menggunakan web yang namanya Scimago ya. Dicek jurnalnya apakah nanti di sana itu ada jurnal dashboard gitu ya, jurnal dashboard yang mengarahkan kita ke
website jurnal. Nanti dari website jurnal kita cek ini editorial board-nya apakah sesuai, arsip dalam artian jurnal-jurnal apa saja yang sudah diterbitkan atau artikel-artikel apa saja yang sudah diterbitkan. Baru Bapak Ibu melihat laporan proses submission-nya itu di artikel info dan juga waktu accepted, mulai dari submit sampai diterima. Kalau publish, Bapak Ibu nggak perlu risau gitu ya, kalau udah namanya accept pasti diterima gitu ya. Yang kedua, kalau seandainya sudah accept pasti publish ya. Jadi Bapak Ibu enggak perlu melihat kapan dia waktunya publish, tapi Bapak Ibu lihat waktu dia submission sampai waktu dia di accept. Yang kedua, untuk jurnal internasional biasa atau jurnal internasional yang tanda kutip masih berada di reputasi sedang hingga menengah gitu ya. Bapak Ibu perlu cek nama jurnalnya, habis itu apakah nama jurnalnya ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, cek websitenya, cek publishernya, apakah publishernya ini sudah terdaftar atau tidak gitu ya. Habis itu cek lama penerbitan, sama seperti yang tadi, APC dan juga editorial board-nya. Karena biasanya di jurnal internasional dia memainkan APC yang cukup tinggi atau bahkan ada yang 4.000 USD, 3.000 USD itu cukup banyak. Tapi padahal dia masih di jurnal internasional yang tanda kutip belum memiliki impact yang cukup tinggi gitu ya. Dan editorial board-nya sama, dia lebih dari 4 negara, habis itu isu terdiri dari minimal 2 negara berbeda selain asal jurnal atau publishernya. Ya, yang ketiga, itu tujuan jurnal nasional. Ya, pasti kalau udah namanya jurnal nasional di Indonesia itu terdaftar di Garuda, Garba Rujukan Digital. Ya, itu ada websitenya, Bapak Ibu nanti bisa cek di sana. Cek editorial board-nya ini 2 institusi dan cek arsipnya di setiap isu terdiri dari 2 sampai 5 institusi berbeda. Nah, ini menjadi syarat naik atau turunnya suatu jurnal nasional, apakah dia layak terakreditasi atau tidak gitu ya. Oke, cara cek clone itu nanti kalau cek clone jurnal itu kita lakukan secara manual gitu ya. Nanti ada apa namanya caranya, nanti saya akan sampaikan di belakang. Untuk pengecekan jurnal clone kita lakukan secara manual dengan mencari di di mana namanya di Google ya. Jadi kalau seandainya di search Google itu kita mendapati ada 2 atau lebih gitu ya link atau apa namanya tautan gitu ya, ini perlu dicurigai karena sejatinya jurnal yang baik itu hanya memiliki 1 link ya, jadi 1 website. Kalau seandainya dia bermigrasi gimana Pak gitu ya, kalau seandainya dia bermigrasi ini pasti ada di jurnal aslinya, dia dikasih tahu di jurnal aslinya bahwasannya kami sudah bermigrasi ke jurnal ini dengan melakukan submission ke link yang ada gitu ya. Jadi di jurnal aslinya itu sudah terpampang jelas pengumuman bahwasannya jurnal kami itu melakukan migrasi gitu ya atau update sistem. Nah, kalau jurnalnya fake clone jurnal itu biasanya berada paling teratas sehingga sulit dikenali. Kalau seandainya kita cari gitu ya, jurnal A, jadi yang muncul itu adalah jurnal yang clone-nya duluan, baru jurnal aslinya di bawahnya. Kenapa? Karena sebagian yang punya aspek-aspek predatory itu dia membayar ya agar dia berada di urutan pertama. Jadi kayak dia dalam suatu bisnis gitu ya, dia membayar agar saya muncul nomor 1. Jadi kalau seandainya si penulis tidak jeli untuk melihat ini, pasti dianggap yang paling atas ini adalah jurnal yang aslinya. Maka Bapak Ibu pasti langsung masuk ke jurnal yang tanda kutip fake atau clone jurnal itu sendiri. Yang kedua, melakukan identifikasi dari proses submit dan publish yang tergolong sangat singkat. Bapak Ibu perlu melihat artikel info ya, artikel info kapan dia diterima, kapan dia direview, kapan dia di-accept. Tapi ada beberapa jurnal yang memang tidak memiliki ini gitu ya, tidak memiliki ini, tapi kalau seandainya dia masih wajar dalam 1 edisi hanya menerbitkan 5, 10 itu masih dianggap wajar gitu ya. Cuman syarat untuk
jurnal tersebut dinyatakan terakreditasi ya untuk jurnal nasional yang ada di Indonesia, jurnal internasional, bahkan jurnal di tingkat bereputasi tinggi itu wajib mencantumkan artikel info karena ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan indeksasi gitu ya. Yang ketiga, identifikasi penyocokan data di Scopus dengan arsip. Apakah kalau Bapak Ibu mau menerbitkan jurnalnya di Scopus, cocokkan dulu di edisi Scopus itu dia hanya dalam satu edisi menerbitkan 10 artikel, tapi ternyata di webnya itu ada 25. Ini perlu Bapak Ibu curigai, pasti ada artikel-artikel yang nggak masuk ke Scopus. Ini biasanya tanda kutip dia main belakang ya. Dia diterbitkan dulu di edisi tersebut dan dia menerima seolah-olah jurnal orang lain itu terindeks Scopus ya. Padahal di websitenya nggak ada. Nah ini perlu Bapak Ibu perhatikan juga. Yang keempat, berdasarkan laporan yang diajukan oleh jurnal asli. Kalau yang jurnal tadi yang ada yang fake dan asli itu, si pihak jurnal asli menyampaikan bahwasannya link jurnal A yang menggunakan atau mencatut nama kami itu adalah link yang palsu gitu ya. Jadi diinformasikan kepada penulis agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan gitu ya oleh si penerbit. Oke, identifikasi klon jurnal gitu Bapak Ibu, kalau seandainya ragu apa yang dilakukan gitu Bapak Ibu perlu melihat apakah di sana ada editorial boardnya atau tidak. Dan editorial boardnya ini pasti ada CV-nya. Kalau enggak jelas nama editorial boardnya, habis itu nggak bisa diidentifikasi di Google gitu ya atau search engine yang lainnya, Bapak Ibu perlu hati-hati. Tidak ada info kontak siapa yang dihubungi kalau kita punya keluhan atau punya masalah pada saat proses submission artikelnya. Ini juga perlu Bapak Ibu perhatikan. Proses reviewnya tidak dilaporkan atau tidak ada gitu ya, dan terdapat ketidaksesuaian antara artikel di Scopus database ya ataupun di lembaga pengindeks lainnya. Di lembaga pengindeks diterbitkan 10, di jurnal asli diterbitkan 40 50 gitu, maka langsung hapus saja dari cita-cita untuk menerbitkan ke jurnal tersebut gitu ya. Yang kelima, tautan atau link jurnal dengan ISSN berbeda. Cara yang pertama yang paling gampang itu mengecek ISSN-nya di ISSN internasional gitu ya, ada linknya, jadi tinggal Bapak Ibu masukkan ISSN-nya di sana, apakah sesuai namanya di website dengan lembaga pengindeks dan juga di ISSN yang asli gitu ya. Nah, cara mengecek di Stimago nanti di pojok kanan Bapak Ibu tinggal memasukkan title atau nama jurnalnya, habis itu ISSN dan atau publishernya. Bapak Ibu boleh memasukkan salah satu gitu ya, jadi nggak usah semuanya, nanti akan tampil seperti ini. Oh, ini adalah Journal of Pharmacy and Pharmacognosy Research ya, jadi dia berasal dari Chili, jadi negaranya disebutkan, habis itu ISSN-nya disebutkan. Nah, ini yang Bapak Ibu cocokkan nanti dengan ISSN yang asli ya. Habis itu ada publishernya, jadi publishernya ini Bapak Ibu bisa telusuri dengan mengklik publisher yang ada ya, sama coverage-nya, apakah dia masih terindeks Scopus atau tidak. Kalau dia terindeks Scopus maka dia sampai di tahun berjalan gitu ya, karena Stimago ini dia update-nya hanya 1 tahun sekali, jadi kalau seandainya jurnalnya ini 2025 berarti dia mengupdate-nya di tahun 2023 ya, jadi pertengahan tahun biasanya baru dilakukan update oleh pihak Stimago. Oke. Kalau cek di Scopus sama, nanti linknya sudah saya tambahkan, jadi tinggal diklik nanti linknya, nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan title-nya, publisher atau ISSN dari suatu artikel ya. Kalau di Scopus itu terdapat 46.000 artikel jurnal yang masuk ke Scopus ya. Kalau seandainya mengecek discontinue-nya di mana gitu ya, saya sudah tambahkan linknya. Jadi nanti di sini ada sekumpulan informasi dalam bentuk Excel gitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu melihat apakah jurnal yang saya tuju ini
atau buku yang saya tuju ini dia masuk ke dalam list discontinue atau tidak. Kalau seandainya masuk, perlu hati-hati. Jadi dikeluarkan dari list untuk Bapak Ibu publikasi ke jurnal tersebut. Ya, nah tampilannya seperti ini di apa namanya di Scopus itu memberikan warning ya, dia memberikan warning kenapa jurnal itu di reject atau dilakukan discontinue gitu ya di bagian reason of re-evaluation ini nanti dikasih tahu oh ternyata dia melebihi batas yang sudah dilaporkan. Tahun 2022 dia melaporkan jurnal yang diterbitkan itu 20, ternyata di tahun 2025 dia menerbitkan 900 artikel. Itu sangat tidak wajar. Ya, jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan ini ya. Reason of re-evaluation ini banyak contohnya ada publication concern, jadi publikasi yang nggak sesuai dengan kaidah akademiknya, habis itu radarnya, ada metriknya dan lain sebagainya. Jadi alasan-alasan dia discontinue itu sudah dikasih tahu oleh si pihak Scopusnya. Oke, kalau seandainya Bapak Ibu mau mengecek di jurnal, artinya mau menerbitkan jurnal di Web of Science atau Trindek WOS gitu ya, gampang, tinggal masukkan nama jurnal, ISSN ataupun Bapak Ibu juga di sini bisa mencari jurnal yang sama dengan artikel Bapak Ibu. Jadi kita nge-match suatu manuskrip kita apakah layak nggak sih diterbitkan di jurnal itu, cocok nggak dengan scope dan fokusnya seperti itu ya. Jadi menggunakan match manuskrip, habis itu kalau kita mencari jurnalnya dengan search jurnalnya ya. Oke, kalau yang selanjutnya kalau seandainya dia jurnal bereputasi menengah gitu ya atau bereputasi sedang itu bisa mengecek di DOAJ atau Direct Open Access Journal gitu ya. Ini free ya, cara ngeceknya nggak berbayar gitu ya. Habis itu Bapak Ibu juga nggak perlu buat akun, tinggal masukkan ISSN ataupun nama jurnalnya. Jadi nanti akan muncul kalau seandainya dia benar terindeks DOAJ. Oke, kalau di Garuda, Garba Rujukan Digital milik Indonesia gitu, Bapak Ibu tinggal pergi ke web Garuda, apakah dia sudah terindeks Garuda atau tidak dengan memasukkan nama jurnal atau memasukkan nama conference. Kalau seandainya itu berasal dari conference. Nah, di dalam jurnal nanti ada tampilannya secara lengkap, kapan jurnalnya itu terupdate, habis itu berapa jumlah yang diupdate dan lain sebagainya. Ya, ini link-linknya gitu. Jadi untuk mengecek apakah tulisan atau jurnal kita itu masuk ke jurnal atau publisher predatory, ini ada 4 link gitu ya, 4 link yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengecek nantinya apakah nama jurnal ISSN jurnal yang saya terbitkan itu masuk ke dalam list predatory. Dampaknya apa sih kalau kita menerbitkan jurnal ke predatory publisher atau predatory jurnal gitu ya. Jadi reputasi Bapak Ibu selaku akademisi, mahasiswa dan lain sebagainya itu akan kurang atau turun gitu ya. Karena kenapa? Karena dari proses publikasi aja istilahnya sembarangan gitu ya, atau tidak sesuai atau tidak mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Nah, pengecekan jurnal predatory boleh menggunakan web ini, nanti tinggal diklik dan akan diarahkan ke daftar jurnal-jurnal yang digolongkan atau dimasukkan ke dalam predatory, baik dia hasil discontinue dari Scopus, baik juga dari laporan-laporan penulis gitu ya yang pernah menerbitkan artikelnya atau bahkan jurnalnya itu dibajak. Yang kedua, pengecekan hijack jurnal juga sama, nanti listnya juga ada, dan lacak jurnal predator atau jurnal yang sifatnya meragukan itu menggunakan dua ini ya, ada Cable dan juga Scholarly. Dan yang paling mudah itu menggunakan B-List karena B-List itu dia update-nya per 3 bulan sekali ya, jadi dia 3 bulan sekali itu terupdate dan Bapak Ibu bisa mengecek apakah jurnal yang pernah saya terbitkan ini masih aman atau tidak. Dan yang terakhir untuk DOAJ itu juga ada discontinue-nya, bukan hanya Scopus aja yang discontinue, tapi DOAJ juga sudah melakukan proses discontinue apabila suatu publisher ya, publisher listnya ini tidak sesuai dan tidak mengikuti kaidah-kaidah di DOAJ. Oke, cara mengecek
jurnal lengkap gitu ya dengan cara mudah dengan memasukkan atau mengklik link yang ada di sini disebut sebagai B-list. Nanti tinggal masukkan URL atau nama artikel, nama publikasi atau nama jurnalnya atau bahkan nama publishernya. Kalau publisher ada tempatnya Standalone Journal ini ngecek apakah jurnalnya itu predator atau tidak, dan bagian other. Ya, jadi seperti ini nanti dimasukkan namanya di sini. Kalau seandainya di bagian publishernya di sini, ya nanti tinggal dimasukkan seperti ini. Dan kalau seandainya kita mau mengecek apakah jurnal kita itu hijack atau tidak gitu ya, di bagian other nanti dipilih hijack jurnal. Ya, nanti dimasukkan namanya seperti publisher dan standalone jurnal tadi. Maka kalau seandainya muncul atau ya baik publishernya, baik jurnalnya, bahkan artikelnya gitu ya, berarti jurnal tersebut perlu diwaspadai. Dia masuk ke dalam jurnal yang tanda kutip berpotensi predator ya. Jadi di sini si B-list ini bilang bahwasannya ini adalah link untuk sebagai tempat untuk ngecek apakah jurnal tersebut berpotensi predator dan publishernya berpotensi predator atau tidak gitu ya. Contoh jurnal internasional yang katanya jurnal internasional perlu Bapak Ibu hindari. Di sebelah kiri dia call for paper itu hampir setiap bulan gitu ya. Hampir setiap bulan, tapi nggak salah kalau seandainya dia call for paper setiap bulan gitu ya. Yang salahnya di mana gitu ya? Proses review sampai publish itu dalam waktu 2-3 hari. Ini sangat-sangat tidak wajar. Karena kalau kita lihat dari perjalanan suatu artikel publish itu membutuhkan waktu ya minimal 3 bulan gitu ya. 3 bulan atau bahkan 1 tahun. Kalau seandainya jurnalnya itu kurang dari 1 bulan atau bahkan hanya dalam hitungan 1 hari 2 hari, itu Bapak Ibu perlu hindari. Yang kedua, nama editorial boardnya ini nggak jelas, dia nggak bisa diidentifikasi atau bahkan kita nggak dikasih tahu apa sih kepakaran dari si editor ini. Jadi seharusnya jurnal yang baik itu menyajikan informasi editorial board, menyajikan informasi terkait dengan reviewer di jurnal mereka, agar bisa ditelusuri oleh penulis atau lembaga-lembaga akademik. Ini adalah salah satu hal yang perlu Bapak Ibu hindari juga, terutama yang katanya jurnal internasional. Ya, bahkan kalau dicek dari sisi editorialnya itu hanya berasal dari 1-2 negara, sehingga itu bukan atau belum memenuhi sebagai jurnal internasional. Oke? Mohon maaf Bapak. Ya. Memberikan info untuk penyampaian materi kurang 5 menit lagi ya. Oke, siap. Di sini juga sama, dalam setahun ya volumenya bisa berubah-ubah, terbit kadang 2 bulan sekali atau bahkan sampai 80 volume. Ya, 80 volume dalam 1 tahun itu sangat tidak wajar. Ya, jadi Bapak Ibu juga perlu menghindari atau bahkan yang seperti di sebelah kanan ini editorialnya juga editorial boardnya tidak jelas. Oke, kalau Bapak Ibu mau lihat di YouTube gitu ya, ini ada link yang Bapak Ibu perlu gunakan untuk membantu hati-hati gitu ya untuk mengecek jurnalnya. Oke, itu salah satu pengantar dari saya berkaitan dengan bagaimana kita menghindari jurnal predator, hijack, dan clone. Nah, sekedar saya informasikan saat ini saya juga sedang mengelola jurnal gitu ya, namanya Swastia, Trends in General Medicine and Public Health, yang mana ini sudah diindeks oleh beberapa lembaga akademik dan juga indeksasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional gitu ya. Dan saat ini Swastia Journal ini merupakan salah satu jurnal internasional yang fokus skupnya dia multidisiplin tapi hanya fokus kepada penyakit tropis atau tropical disease. Dia terbitnya 6 kali setahun ya di setiap bulan ganjil, dan kami ini editorial boardnya itu sudah lebih dari 10 negara, reviewernya juga sama lebih dari 10 negara, dan setiap edition itu terdiri dari 2 negara yang berbeda untuk artikel-artikelnya ya. Untuk scope dan fokusnya nanti bisa dicek di jurnal, dan kami dinaungi gitu ya oleh
lembaga akademik dan lembaga swasta juga, dan beberapa universitas yang kami ajak untuk MOU dan saat ini masih proses penjajakan. Yang sudah melakukan MOU saat ini ada 5 lembaga akademik ya, jadi lembaga pengembangan kinerja dosen, ada Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia atau APJI, habis itu Asosiasi Riset Ilmu Kesehatan Indonesia, ada International Forum dan Riset dan Lecture, dan yang terakhir itu ada Prodi S2 Ilmu Kedokteran Tropis Universitas Airlangga. Mengajak kerjasama bagi Bapak Ibu atau lembaga akademiknya yang ingin ya menjalin kerjasama dengan publisher dan juga jurnal, dan saat ini kami baru mengelola 1 jurnal dan akan membuka 2 sampai 3 jurnal lagi di tahun ini. Dan untuk akreditasi dari jurnal swastia saat ini sedang proses evaluasi gitu ya dari DOAJ, dan itu sudah diterima, hanya saja belum diterbitkan atau belum ditampilkan di web DOAJ karena masih pemeriksaan substantif di bagian editorial dan juga reviewernya. Yang kedua, kami sudah melakukan pengajuan ya indeksasi di Sinta 2 dan ada CAS, EBISCO, ASCI, dan harapan kami di tahun ini kami sudah bisa maju untuk indeksasi Scopus, PubMed, dan juga Web of Science Collection. Oke, seperti yang disebutkan dan disampaikan oleh Mbak Ulfa tadi, bahwasannya di edisi Juli, September, November bagi teman-teman yang mengikuti webinar di Jalan Tengah hari ini gitu ya, boleh dan bisa menerbitkan secara gratis, dan kami memberikan 3 free enter gitu ya, free entry untuk teman-teman yang ingin menerbitkan artikel di jurnal kami dengan scoop yang sesuai dan topik yang memang sesuai dengan cakupan jurnal gitu ya. Oke, itu saja poin dan juga informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila waktunya lebih, saya mohon maaf. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dwi Merta, atas penjelasan materinya ya pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, pada sore hari ini kita masuk pada sesi tanya jawab yang akan berlangsung selama 15 menit ke depan, dan saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Dan untuk pertanyaan bisa di-drop di room chat atau bisa langsung resen ya untuk diskusi langsung bersama narasumber kita pada sore hari ini, karena nanti akan kita pilih 3 pemenang dengan penanya terbaik akan mendapatkan free APC publikasi di jurnal swastia, seperti itu. Baik, untuk teman-teman sekalian langsung saja saya persilakan untuk bertanya kepada narasumber kita. Jangan lupa sampaikan nama dan instansinya, monggo. Oke, ayo Sumber Jalan Tengah, silakan untuk bertanya. Karena nanti kami akan pilih 3 penanya ya, untuk mendapatkan free APC publikasi di jurnal swastia. Monggo, silakan untuk bertanya. Karena materi hari ini luar biasa ya, yang disampaikan oleh Bapak Dwi Merta. Jadi kami bisa mengetahui bagaimana sih cara menghindari jurnal predator seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu, silakan bertanya. Halo, izin. Oke, Bapak, monggo. Mohon izin bertanya nih, ini mengenai jurnal-jurnal predator ya. Apa sebenarnya yang bisa kita lakukan setelah kita publikasikan artikel kita bersama jurnal, yang ternyata jurnal itu adalah jurnal predator? Apakah kita sebagai autor bisa menarik kembali artikel-artikel tersebut yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal predator? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Silakan Pak Dwi Merta. Oke, selamat sore untuk Bapak Herminio ya. Jadi salam kenal Bapak.
ya. Bagaimana sih kita tindakan yang kita lakukan kalau seandainya jurnal kita pernah berada atau pernah terbit di jurnal Predator. Untuk jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan, gitu ya, sudah diterbitkan dan sudah ada DOI, ada linknya dan muncul terbit pada umumnya, gitu ya, Bapak Ibu nggak bisa lagi menarik artikel tersebut. Istilahnya kayak kalau di bahasa saya itu ya sudah ikhlaskan, gitu ya. Jadi kita membiarkan jurnal tersebut untuk menerbitkan artikel kita. Yang penting kita paham dan kita tahu bahwasannya selama proses penerbitannya di jurnal tersebut itu ada prosesnya, gitu ya. Yang kedua, kalau seandainya jurnal Bapak Ibu itu belum terbit, gitu ya, belum terbit atau masih proses review kah atau baru submit saja, tapi ternyata jurnal tersebut itu dimasukkan ke B-list tadi atau masuk ke golongan jurnal Predator, maka Bapak Ibu punya hak untuk melakukan penarikan. Dengan cara apa? Dengan membuat surat penarikan dengan alasan bahwasannya kami menemukan jurnal Bapak Ibu itu masuk ke dalam B-list, gitu ya. Jadi dianggap sebagai potensial predatory publisher maupun predatory jurnal, gitu ya, atau predatory jurnalnya. Jadi Bapak Ibu boleh menyampaikan istilahnya kekhawatiran Bapak Ibu terhadap artikel yang akan saya terbitkan, gitu ya. Saya juga pernah melakukan itu. Jadi jurnalnya itu awalnya dia terindeks Scopus, ya, terindeks Scopus Q3, ternyata dia masuk ke dalam jajaran B-list tadi. Akhirnya untuk mencari amannya agar dia juga tidak melanjutkan artikel kita, Bapak Ibu boleh membuat notifikasi atau membuat surat, gitu ya, surat pernyataan bahwasannya kami ingin menarik jurnal kami dengan alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Atau Bapak Ibu kalau seandainya ragu apa ya yang dipakai alasan, gitu ya, bisa Bapak Ibu menggunakan alasan penarikannya dengan kesalahan metodologi yang Bapak Ibu lakukan sehingga jurnal itu atau artikel itu perlu diperbaiki kembali, gitu ya, atau kami membutuhkan waktu, gitu ya, untuk memperbaiki artikel ini sesuai dengan kaidah yang ada. Itu boleh Bapak Ibu lakukan, ya. Jadi sepengalaman saya demikian, dan pihak jurnal nanti kalau dia tahu alasan kita menarik karena jurnalnya dia itu masuk ke predatory, dia akan menjawab, oh ya silahkan, itu hak Anda, gitu ya, karena kan kita belum mengirimkan yang namanya CTA, ya, Copyright Transfer Agreement. Jadi kalau seandainya kita sudah mengirimkan, nanti ada konsekuensi yang kita lakukan, gitu ya. Kalau seandainya di jurnal-jurnal yang tanda kutip dia bereputasi tinggi, contohnya adalah Scopus kayak gitu, kita itu ada kayak sanksi di publisher tersebut, gitu ya. Dan di Indonesia saya pernah juga menarik artikel yang sudah melewati proses review, ternyata jurnalnya itu predator, ya. Jadi dia sudah Sinta 2 kalau tidak salah, saya tarik karena alasan dia digolongkan sebagai jurnal predator oleh beberapa asesor, gitu, sehingga setelah laporan itu ternyata dicabut atau diturunkan grade dari akreditasinya, gitu ya. Dan itu pun 2 tahun saya tidak boleh menerbitkan di jurnal yang sama, karena prinsip saya adalah kalau memang masih bisa kita hindari, ya kenapa tidak, gitu ya. Daripada sudah capek menulis, sudah capek menerbitkan, tiba-tiba masuk ke golongan jurnal predator. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Herminio, semoga nanti bisa diterapkan, gitu ya, ketika mau menerbitkan suatu publikasi. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Baik, saya buka kesempatan lagi untuk para audiens sekalian. Silakan untuk bertanya. Mungkin Pak Dwi Merta bisa berbagi nih, gimana sih tentang jurnal swastia itu sampai sekarang dan apa suka dukanya mungkin di jurnal swastia? Oke, mungkin sekedar ya Bapak Ibu, jurnal swastia ini dia terbit itu mulai terbit itu di bulan Juli 2024, gitu ya, di bulan Juli 2024, dan ini tergolong baru, ya, jurnalnya tergolong baru.
Kenapa gitu ya? Karena awalnya kami mengajukan ISSN itu di bulan Januari. Ya, Januari kita mengajukan ISSN dan ada beberapa kendala gitu ya, terutama dalam pencarian link untuk kerjasama ya, awalnya itu. Jadi kita kurang kurang instansi yang kita ajak kerjasama untuk menanggung jawab, istilahnya sebagai penanggung jawab bahwasannya kami menerbitkan artikel yang memiliki mutu yang cukup baik ya, memiliki mutu yang sesuai dengan jurnal internasional gitu ya. Nah, setelah melewati waktu yang cukup panjang, akhirnya di bulan sebelum bulan Juli gitu ya, sebelum bulan Juli kami memperoleh ISSN ya, kurang lebih di bulan Mei kalau tidak salah ISSN-nya keluar, dan kami baru bisa menerbitkan di bulan Juli ya, bulan Juli, September, November, itu ada 3 edisi. Nah, setelah perjalanan 3 edisi gitu ya, kami mendapatkan tawaran-tawaran dari universitas-universitas yang cukup besar gitu ya, apakah boleh kami mengkoleksi artikel-artikelnya gitu ya. Jadi ada tawaran yang cukup baik, salah satunya di jurnal di indeksasi yang cukup besar ya. Yang pada akhirnya kami melakukan screening gitu ya, apakah indeksasinya ini cukup baik atau tidak. Akhirnya dengan penuh dengan penuh kesabaran juga menunggu proses indeksasi, dan kami juga menjalankan pengajuan indeksasi nggak hanya 1-2 gitu, tapi kami langsung menyasar indeksasi yang bisa dibilang itu bisa meningkatkan atau mempercepat reputasi dari artikel kami gitu ya. Dan di 2025 awal itu accepted cukup banyak di lembaga pengindeks internasional, dan pada akhirnya hingga saat ini kami sudah menerbitkan kurang lebih 5 edisi, dan sesuai dengan petunjuk dari asesor nasional gitu ya, kami boleh melakukan atau boleh mengajukan gitu ya indeksasi ke Sinta gitu ya, salah satu lembaga pengindeks nasional yang memang sudah diakui untuk kenaikan jabatan, habis itu untuk keperluan akademik dan lain sebagainya. Dan saat ini kami juga sudah diterima di DOAJ, Direct Open Access Journal, yang mana jurnal ini sudah digolongkan sebagai jurnal internasional bereputasi menengah. Ya, jadi dia sudah bisa menuju ke Scopus ya, dengan catatan di DOAJ-nya sudah muncul dan di CAS juga sudah muncul. Saya juga minta doa gitu ya dari Bapak Ibu, semoga dengan saya memperkenalkan jurnal Swastia sebagai tonggak untuk publikasi ilmiah, dan si Swastia ini bisa menampung gitu ya tulisan-tulisan terbaik dari Bapak Ibu untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan juga ilmu pendidikan kita di Indonesia kayak gitu ya. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Ulfa. Oke, luar biasa ya perjalanannya ya dari Jurnal Swastia telah dibagikan kepada Pak Dwi Merta. Ini ada yang raise hand lagi nih, Pak. Ya, masih bisa, Mbak? Iya, masih bisa? Bisa. Oh ya, makasih Mbak. Mohon maaf, saya ingin bertanya, yaitu bagaimana dampaknya ketika ada jurnal yang sudah di-discontinue? Apakah itu masih berdampak pada jenjang karir atau tidak? Terus saya juga pernah Mbak submit di salah satu jurnal, dan website jurnalnya itu sering hilang. Apakah itu termasuk salah satu jurnal yang cloning atau kekurangan dari si pengelolanya sehingga website jurnalnya sering hilang? Kemudian yang ketiga, ketika kita mendapatkan jurnal yang termasuk predator, apa yang akan dilakukan? Apakah bisa dilaporkan atau bagaimana sebaiknya? Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih. Oke. Gini ya, agak sedikit bercabang gitu ya. Pertama ya Mbak Siti ya, dalam artian bukan bercabang karena banyak gitu ya, bukan, karena ini menyangkut
reputasi gitu ya. Jadi kalau udah namanya publikasi pasti menyangkut reputasi. Yang pertama Mbak Siti, kalau seandainya kita pernah menerbitkan di jurnal internasional, tanda kutip dia itu adalah predator gitu ya. Apakah berdampak dengan jenjang karir kita gitu ya? Tentu. Kalau seandainya jurnal tersebut digunakan untuk kenaikan jabatan, khususnya untuk dosen-dosen ya yang ada di Indonesia, pasti ditolak ya. Jadi tidak bisa menggunakan jurnal tersebut sebagai syarat khusus ya, syarat khusus untuk naik jabatan itu. Gitu ya, contoh dari asisten ahli ke lektor kan ada syarat utamanya itu harus pernah menerbitkan di jurnal nasional terakreditasi SINTA 3, 4, 5 atau bahkan SINTA 2, SINTA 1 atau bahkan jurnal internasional bereputasi tinggi terindeks Scopus. Nah, tiba-tiba dia discontinue setelah kita pakai ya, setelah kita gunakan. Nah, ini masih ada kebijakan gitu ya di Indonesia, boleh kita menggunakan jurnal tersebut untuk syarat khusus ya, asalkan pada saat dia discontinue itu sebelum sebelum pengajuan. Ya, jadi contoh nih, Bapak Ibu sudah menerbitkan artikelnya itu di bulan Agustus ya, bulan Agustus 2025. Nah, ternyata setelah pengajuan baru dicek lagi jurnalnya itu discontinue. Ya, sedangkan itu masih penilaian untuk Bapak Ibu naik ke jabatan fungsional yang lebih tinggi. Nah, itu masih dimaklumi sebenarnya oleh si asesor ya. Sekarang ini bergantung sama asesornya apakah menerima atau tidak. Tapi kalau seandainya sesuai dengan syarat ya, sesuai dengan syarat yang ada di kenaikan jabatan itu diperbolehkan dengan mencantumkan track record kita untuk melakukan publikasi mulai dari submit sampai kapan jurnal itu publish. Ya, jadi kalau seandainya jurnalnya itu sudah discontinue duluan, baru Bapak Ibu mengajukan kenaikan jabatan menggunakan artikel tersebut, maka itu tidak bisa digunakan, gitu ya. Sepengalaman saya mendampingi yang naik jenjang juga dan sepengalaman dari teman-teman penulis gitu ya, yang pernah jurnalnya itu discontinue. Oke, pertanyaan kedua tadi mungkin bisa diulang ya Mbak Ulfa, saya sedikit lupa. Bisa diulang Mbak Siti Khumaira? Yang kedua itu saya pernah mensubmit jurnal Pak, kemudian website jurnalnya itu websitenya hilang. Ya. Apakah itu termasuk website cloning atau bukan? Atau dari pengelolanya? Oke, kalau yang namanya normalnya gitu ya, normalnya adalah link atau website dari suatu jurnal itu kan setiap tahun itu ada biaya. Ya, jadi ada biaya yang dibayarkan untuk menjaga kontinuitas dari suatu jurnal itu. Kalau seandainya, Bapak Ibu perlu perhatikan, kalau seandainya link dari jurnalnya ini berubah, ya, link jurnalnya ada www sekian gitu ya, atau ada namanya .com kah, org kah, acid kah, dan lain sebagainya, ada domain-domainnya. Kalau domainnya tetap, ya, domainnya tetap dan masih ngelink ke tempat indeksasi, contohnya ke Scopus, dia masih ngelink ke pihak jurnal itu gitu, maka itu bukan belum tentu dia masuk ke dalam predatory gitu ya. Jadi kemungkinan ini karena si pihak publisher itu belum melunasi gitu ya, belum melunasi tagihan untuk yang namanya domain dari artikel itu sendiri atau domain dari jurnal itu sendiri gitu ya. Kalau seandainya itu terlambat dibayarkan maka tiba-tiba websitenya hilang. Tapi kalau seandainya link dari artikel tersebut berubah namanya, berubah domainnya gitu ya, maka Bapak Ibu perlu hati-hati. Nama domain, kalau awalnya itu org, tiba-tiba berubah jadi .com, maka jangan memasukkan nama jurnal lengkap. Ya, Bapak Ibu harus klik ISSN-nya, cari ISSN-nya di
bagian ISSN internasional. Jadi tinggal klik aja cek ISSN online kayak gitu. Nanti masukkan ISSN dari suatu jurnalnya dan klik link yang ada di ISSN itu. Apakah dimasukkan ke web jurnal yang asli atau bahkan ke web jurnal yang tanda kutip baru. Ya, kalau seandainya baru berarti ada istilahnya dua jurnal. Nah, dua jurnal ini pasti dia notabene-nya itu yang satu adalah yang asli, yang satu itu fake atau clone jurnal. Gitu ya Bu Siti ya. Jadi perlu dipilah lagi apakah dalam kondisi dia mengubah domain artikel atau mengubah domain jurnalnya atau dia hanya hanya proses kendala dari pembayaran gitu ya, pembayaran dari domainnya sendiri. Oke, itu terkait dengan jawaban dari saya. Dan yang ketiga itu berkaitan dengan proses penerbitan ya tadi Bu ya. Ketika menemukan jurnal predator, Pak, apakah dilaporkan atau bagaimana? Oke, ketika menemukan jurnal predator gitu ya. Kalau Bapak Ibu menemukan jurnal predator diterbitkannya di Indonesia dan dia sudah terindeks SINTA ya atau Science Technology Index, Bapak Ibu boleh melaporkan ke helpdesk-nya Garuda atau helpdesk-nya SINTA. Ya, biasa ataupun helpdesk-nya Arjuna. Ya, jadi Bapak Ibu, saya menemukan jurnal ini berubah sesuai dengan ketentuan gitu ya. Jadi contoh nih di webnya itu menerbitkan 10 sampai 15 artikel dalam satu edisi. Ternyata dia menerbitkan 50 artikel dalam satu edisinya. Maka Bapak Ibu perlu mewaspadai ya. Jadi jurnal yang masuk ke dalam indeks SINTA dengan yang diterbitkan itu bisa dicek dan itu boleh dilaporkan ya. Karena kenapa? Jangan sampai teman-teman akademisi, teman-teman peneliti itu terjebak ke jurnal yang sama dan notabene-nya itu adalah jurnal predatory. Nah, gimana dengan jurnal-jurnal yang internasional gitu ya? Bapak Ibu boleh melaporkan ke lembaga pengindeks. Jadi lembaga pengindeks contohnya DOAJ. Jadi kalau dia di DOAJ nggak boleh ada elemen predatory, baik dari link yang nggak sesuai, DOI-nya tidak aktif, ataupun yang lain sebagainya. Maka Ibu boleh melaporkan ke helpdesk-nya DOAJ. Apalagi kalau Scopus lebih gampang ya, tinggal masuk ke link Scopus, di sana ada kontak. Nanti laporkan bahwasannya mohon evaluasi jurnal ini karena saya lihat antara jumlah yang dipublish, habis itu prosesnya ataupun yang lainnya itu tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Gitu ya Bu ya, Bu Siti. Jadi kita juga punya hak untuk mengevaluasi apakah jurnal itu baik atau tidak. Gitu ya. Begitu Mbak Ulfa, mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi gitu ya. Terima kasih Mbak Siti Humaira atas pertanyaannya. Ini saya bacakan satu pertanyaan lagi nggak Pak dari room chat. Ini ada dari saudara kita Mbak Nurul Hidayah. Izin bertanya Pak, bagaimana kalau ada jurnal yang dipublish 3 kali dalam setahun, yang tiap volumenya tidak dibatasi jumlah artikel publisnya. Untuk durasi submit sampai accept dan publish online sekitar 1 bulan. Apakah sudah termasuk ke dalam ciri-ciri jurnal predator? Sedangkan setelah kita cek ke Bellistnet, tidak ada jurnal tersebut di dalam list. Kira-kira langkah apa lagi yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa jurnal internasional tersebut bukan predator ya Pak? Terima kasih. Jadi kasusnya dia tidak ditemukan di Bellist ya, nama jurnalnya, nama publishernya, dia nggak masuk ke hijack jurnal. Dia terbit 3 kali setahun dan waktu publishnya itu adalah 1 bulan. Oke, tadi saya sudah sampaikan. Untuk jurnal kalau posisinya dia ini belum terdeteksi di Bellist, Bapak Ibu perlu melihat volume atau isu. Jadi setiap isu itu kan ada nih volume 2 isu 1, volume 2 isu 2 atau volume 2 isu 3 kan gitu, karena 3 kali berarti isunya ada 3. Coba periksa isu sebelumnya. Apakah jumlah dari artikelnya sama dengan yang diterbitkan saat ini? Contoh, di sebelumnya itu dia menerbitkan sekitar 30 artikel dalam satu edisi, ya.
dalam satu edisi, habis itu di edisi yang sekarang sama dia menerbitkan 30 artikel juga atau bahkan lebih gitu ya. Tapi Bapak Ibu perlu lihat apakah penerimaannya itu rata. Jadi kita ambil aja acak ya 3 sampai 5 artikel, ada yang diterbitkan kurang dari 1 bulan, ada yang diterbitkan kurang dari 2 bulan, habis itu diterbitkan kurang dari sekian bulan. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek satu-satu gitu ya, atau kalau saya sendiri melihat kondisi yang seperti ini pasti saya membuka jurnalnya, nanti bagian arsip ya, di bagian arsip dari si jurnal ini kita cek apakah dia menerbitkan dengan waktu yang sama. Ya, dan artikel info ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Kalau seandainya kita nggak tahu kapan dia direview, kapan dia diterima, dan tiba-tiba langsung publish aja, maka itu menjadi salah satu indikator bagi kita ya, bahwasannya untuk menghindari jurnal tersebut. Ya gitu ya, sepengalaman saya demikian. Karena pernah saya menemukan ada publisher yang menerbitkan kurang lebih ada 70 artikel dalam satu edisi. Dia publishnya itu setiap 3 bulan sekali. Setelah saya record gitu ya, saya lihat ternyata waktu reviewnya itu hanya 7 hari. Ya, kalau normal secara aturan dari beberapa publisher besar, waktu review itu minimal 3 sampai 4 minggu. Ya, berarti waktu reviewnya sebulan. Itu hanya review saja, belum submit, belum proses publish. Berarti nggak mungkin kan dia akan menerbitkan kurang dari 1 bulan. Gitu ya. Kalau seandainya dia kurang dari 1 bulan dia sudah accept, maka hati-hati. Ya, jadi dengan catatan khusus nggak menutup kemungkinan jurnal itu sudah bagus, sudah sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh si pihak jurnal, tapi kita bisa lihat dari jurnal-jurnal yang lain. Meskipun hanya satu jurnal yang diterbitkan 1 bulan gitu ya, kurang dari 1 bulan, tapi di edisi tersebut jurnal-jurnal yang lain diterbitkan kurang dari 6 bulan, kurang dari 1 tahun bahkan, itu nggak apa-apa gitu ya. Jangan sampai semuanya dari satu edisi itu mirip ya, kurang dari 1 bulan semuanya. Maka Bapak Ibu juga harus hati-hati gitu ya, Ibu Nurul Hidayah ya, terkait dengan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Dwi Merta atas jawabannya ya, yang sudah menjawab pertanyaan dari peserta kita sore hari ini. Dan tibalah kita di akhir sesi nih Pak, karena sudah mepet dengan waktu berbuka puasa untuk teman-teman semuanya. Dan sebelum kami tutup, saya ingin memberikan kesempatan untuk narasumber kita untuk memberikan closing statement terkait webinar sore hari ini. Silakan Bapak. Oke, baik Mbak Ulfa, Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada sore hari ini, terima kasih sudah mengikuti acara ini dan semoga ini menjadi jalan bagi Bapak Ibu, mencerahkan Bapak Ibu untuk terhindar dari jurnal-jurnal predatori. Saya yakin kalau seandainya Bapak Ibu teliti, habis itu Bapak Ibu sabar dan juga Bapak Ibu mengikhlaskan gitu ya, apapun yang Bapak Ibu terbitkan, apapun yang Bapak Ibu lakukan, Astungkara insya Allah gitu ya, bisa berjalan sesuai dengan harapan Bapak Ibu dan berupaya menghindari kepada yang hal-hal negatif atau disebut sebagai predatory journal, predatory publisher gitu ya. Bapak Ibu perlu hati-hati, semoga ke depan gitu ya, dengan adanya webinar ini Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitas publikasinya termasuk kualitas tulisannya gitu ya. Mungkin itu saja dari saya Mbak Ulfa. Baik, luar biasa. Kembalikan. Oke, terima kasih Pak. Dan sebelum saya mengumumkan ya siapa pemenang untuk door prize pada sore hari ini, kami ingin selanjutnya ke sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman semua, Bapak Ibu Sobat Jalan Tengah, silakan dinyalakan ya kameranya masing-masing dan siapkan senyum terbaik kalian sore hari ini. Silakan, saya tunggu 1 menit untuk proses dokumentasi. Baik, silakan untuk teman-teman yang lain. Oke, untuk operator siap-siap ya.
Nanti saya hitung 1 sampai 3, silakan senyum terbaik kalian semua. Oke, baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Saatnya untuk saya mengumumkan nih, siapa saja pemenang door prize pada sore hari ini. Oke, yang pertama ada Bapak Herminio Noronha. Yang kedua ada Mbak Nurul Hidayah. Dan yang ketiga ada Mbak Siti Humairah Fikrillah. Wow, luar biasa. Selamat ya atas ketiga pemenang. Silakan bisa klaim door prize-nya dengan menghubungi admin Jalan Tengah, yang mana nomornya akan kita taruh di room chat di bawah. Seperti itu. Oke, baik. Tibalah kita saatnya di penghujung acara ya, dan alhamdulillah acara webinar sore hari ini berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Imade Dwi Merta, atas membagikan materinya yang luar biasa. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya Pak. Dan terima kasih juga kepada para peserta webinar yang telah mengikuti mulai dari awal hingga akhir. Dan saya selaku moderator, mohon maaf jika banyak kesalahan kata pada sore hari ini. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfa. Selamat